Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, adik-adik remaja, kader terbaik bangsa, kader terbaik negara, bahkan kader terbaik agama di masa yang akan datang. Sungguh merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang memiliki nilai yang sangat besar, bagaikan intan permata. Itu perlu dicari. Itu perlu dicari. Ketika itu ditemukan, maka rawatlah. Jangan sampai keluar dari jiwa kita. Apa itu? Iman. Iman itu merupakan harta yang paling berharga. Emas permata intan sekalipun jauh lebih mahal orang yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan kepada yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah yang mengatur segalanya, yakin Allah yang menentukan segalanya. Allah ciptakan bumi dan seisinya berada dalam genggamannya. Alhamdulillah, berbahagialah. Berbahagialah jadi insan yang beriman. Terus iman itu dipupuk, dikembangkan, jadikan mutiara yang paling mahal dalam jiwa kita. Jangan sampai lepas dalam kondisi apapun. Iman tetap berada dalam hati kita. Iman tetap berada dalam keyakinan kita sebagai muslim dan muslimah, sekaligus menjadi penggerak jiwa kita untuk melakukan perbuatan yang terbaik, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang terbaik, harta yang paling berharga, emas intan sekalipun jauh lebih mahal iman yang kita miliki. Iman begitu besar nilainya. Iman itu begitu besar nilainya, jauh di atas hitungan angka harta benda. Maka berbahagialah orang yang Allah ciptakan, Allah berikan iman yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman yang paling setia dalam kehidupan adalah amal. Amal, perbuatan kita itu teman yang paling setia dalam kehidupan dunia. Ia pun juga mengantarkan kepada alam akhirat, sangat menentukan. Maka beramallah, beramallah yang terbaik, yang terbanyak. Beramallah, beramal soleh yang banyak, agar menjadi orang yang beruntung. Karena amal itulah yang akan menjadi teman setia kelak di alam barzah, bahkan sampai pada akhirat, menentukan nasib baik tidaknya keberlangsungan kebahagiaan manusia adalah tergantung pada amal kebaikannya. Dan setiap amal yang kita lakukan, yakin pasti Allah akan membalasnya.
Orang berbuat baik pasti dibalas baik. Orang yang berbuat jahat pasti kejahatannya akan kembali kepada kita sendiri. Maka beramallah, berbuat yang terbaik, sekecil apapun, menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan karakter beramal, dan ketika kita tidak beramal sekecil apapun pada setiap hari, itu menjadi sebuah kebutuhan. Ibadah yang paling indah adalah ikhlas. Ikhlas, ibadah yang paling indah. Ikhlas itu merupakan perisai, ya, diterima tidaknya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ikhlas karakter, melatih diri kita. Jadikan ikhlas sebagai identitas. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak ingin dipuji oleh siapapun. Bahkan aku pun dicaci maki oleh sesama hambanya. Jika kami berbuat baik, biarlah aku yang tahu terus berbuat yang terbaik. Aku lakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling indah adalah ikhlas. Jadikan ikhlas sebagai identitas setiap kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ibadah kita, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sosial, jangan sekali-kali kita ingin mendapatkan pujian terhadap sesamanya, tetapi yang ingin kita capai adalah cinta dan ridhonya Allah dalam beribadah yang didasari dengan sifat ikhlas dalam kehidupan kita. Mari, ini merupakan satu renungan untuk kita bersama. Seberapa jauh pelatihan kita, setiap ibadah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah melatih diri beribadah dengan ikhlas, bahwa ibadah kita lakukan bukan untuk dipuji oleh sesamanya, bahkan dicela sekalipun kita tidak menghiraukan. Ibadah yang kita lakukan adalah semata untuk mengejar cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapailah cinta dan ridho Allah melalui ibadah. Ibadah berupa ucapan ataupun berupa gerakan. Gerakan, ucapan, gerakan, dan ucapan. Baik yang dilakukan pada saat sendirian atau ibadah secara kolektif, ucapan dan gerakan dan ucapan dilakukan secara sembunyi atau kita lakukan secara terang-terangan, orang lain melihat kita bahwa kita ibadah. Biarlah orang lain melihat, tapi tetap hati kita konsentrasi, aku ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling tinggi adalah sabar. Jadikan sabar sebagai tempat yang paling tinggi dalam menempatkan sikap dalam kehidupan. Hati kita sudah menyiapkan menjadi orang yang sabar. Tempat yang paling tinggi adalah sabar. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk menahan tidak melakukan perbuatan maksiat.
Sabar kita mampu menahan tidak melakukan perbuatan dosa. Sabar kita tidak melakukan caci maki kepada orang yang kita benci. Sabar kita tidak melakukan hasut kepada orang yang membenci kita. Sabar ketika orang berbuat jelek, kita pun tidak membalas jelek. Semuanya kita serahkan. Tawakkaltu 'ala Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami kesabaran dalam menghadapi ujian. Berikan kami kesabaran ya Allah setiap menghadapi musibah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ketika Engkau menguji kami dengan berbagai musibah, kuatkan iman kami ya Allah. Ketika Engkau menguji kami yang membuat kami susah ya Allah, segerakan kami kembalikan untuk menuju dan mengingat Allah dengan penuh kesabaran. Ketika Engkau menguji dengan sebuah musibah yang satu belum selesai, datang musibah yang baru. Yang baru belum selesai, datang lagi musibah yang baru. Kuatkan iman kami ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah tetap berada dalam hidayah-Mu. Tolong kami ya Allah tetap dalam keimanan. Tolong kami ya Allah tetap berada dalam kesempurnaan-Mu. Tolong kami ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sabar, yang tetap kami mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berikan kami kesabaran melakukan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berikan kami kesabaran. Berikan kami kesabaran ya Allah untuk menahan diri tidak melakukan perbuatan maksiat. Berikan kami kesabaran ya Allah tidak melakukan perbuatan dosa, dan berikan kami kesabaran ya Allah ketika kami menghadapi musibah. Berikan kami kesabaran ya Allah ketika kami mendapatkan ujian. Berikan kami sabar ya Allah. Kalau kami diuji dengan kebahagiaan, tetaplah kami menjadi hamba-Mu ya Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Jika kami diuji dengan nikmat, datang secara tiba-tiba atas kehendak-Mu ya Allah, yang membuat kami senyum dan gelak tawa. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jika kami diuji dengan sebuah kesusahan yang membuat kami sedih dan menangis, berikan kami kekuatan, basahkan lidah kami ya Allah untuk selalu beristighfar kepada-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jika ujian itu datang, yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Ya Allah, bukalah hati kami ya Allah, dan basahkan lidah kami untuk selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berikan kami kemampuan selalu sujud kepada-Mu ya Allah dalam kondisi apapun. Ketika kami bahagia, tetap menjadi hamba-Mu ya Allah. Aku sujud kepada Engkau ya Allah. Ketika kami susah, berikan kami kemampuan untuk selalu sujud kepada-Mu ya Allah. Kami yakin Engkaulah ya Allah tersenyum kepada kami.
Kami ingin mendapatkan sambutan begitu baik sebagai hamba-Mu yang terbaik, yang selalu sujud kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sifat yang paling baik adalah pemaaf. Jadikan ya Allah pintu maaf menjadi kelembutan hati kami ya Allah. Sifat yang paling baik adalah menjadi orang yang selalu memberikan maaf, pintu maaf kepada siapapun yang bersalah. Pasti manusia ada salah dan dosa. Pasti manusia ada khilaf, baik yang disengaja maupun tidak. Lebih baik jadi orang, ya, lebih baik jadi orang yang suka memberikan maaf kepada siapapun. Dan kita pun juga selalu meminta maaf kepada siapapun, walaupun kita merasa tidak punya salah terhadap satu dengan yang lain. Maafkan aku, maafkan aku. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, sang istri mengucapkan maafkan aku jika ada salah dan khilaf. Aku minta maaf dan ridhomu, wahai kekandaku. Sang suami menjawab, kau tanpa minta maaf, aku sudah ampuni, bahkan aku ridho padamu. Dua ungkapan dari kedua manusia, hamba yang terbaik ini, maka Allah turunkan kedamaian, Allah turunkan rahmat. Ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kehidupan yang tentram, menuju kehidupan yang bahagia. Dengan pintu maaf kita tidak akan melakukan, meneliti dan membaca terhadap kelemahan orang lain. Jangan kita suka membaca kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, karena sadar kadang kesalahan kita tidak bisa dilihat oleh kita sendiri, tapi orang lain yang bisa melihatnya. Begitu indah ajaran Islam. Indah ajaran Islam itu menjadikan kita hamba Allah selalu memberikan pintu maaf. Sifat yang paling baik adalah pemaaf. Jangan jadi pembenci. Sikap yang terbaik adalah pemaaf, bukan penghasut. Sikap yang terbaik adalah pemaaf, bukan mengadu domba. Sikap yang terbaik, sifat yang terbaik adalah pemaaf, bukan menghujat, bukan mencaci maki, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Tetapi pintu maaf itulah kebesaran jiwa. Memberikan maaf kepada orang lain itulah kebesaran hati seseorang yang diisi dengan kelembutan, bersikap ramah, indah. Ketika didengar, ketika dilihat, itulah keindahan bersikap sebagai muslim dan muslimah, menjadi orang yang terbaik. Maka saudara-saudara, jadikan iman sebagai harta yang paling berharga. Jadikan amal sebagai teman yang setia, dan jadikan ikhlas sebagai ibadah yang paling indah, dan jadikan sabar sebagai tempat yang paling tinggi dalam jiwa kita. Jadikan pemaaf sebagai sifat karakteristik kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat, barokah, dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.